Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Ayu Herawati. Saya merupakan lulusan dari S1 Bimbingan dan Konseling, masuk pada tahun 2010 dan saya lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, saya melanjutkan studi S2 saya di Prodi Bimbingan dan Konseling juga di Universitas Negeri Padang pada tahun 2015 dan saya lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, saya menjajaki karir saya sebagai dosen, yaitu pertama kali di Universitas Bengkulu pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi S3 saya di Bimbingan dan Konseling juga di Universitas Pendidikan Indonesia pada mulai tahun 2022. Baiklah, di sini ada beberapa mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di Universitas Bengkulu, yaitu diantaranya yaitu Teklab BK, kemudian bimbingan konseling kelompok, kemudian ada BK populasi khusus, kemudian ada BK keluarga, kemudian ada asesmen individu teknik non-tes, dan beberapa mata kuliah lainnya yang dalam bimbingan konseling. Selanjutnya, yang menjadi fokus utama saya pada saat ini yaitu pada mata kuliah BKP atau bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Di sini saya akan men-share RPS yang sudah saya kembangkan bersama senior saya. Di sini ada rencana pembelajaran semester mata kuliah bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Metode pembelajaran yaitu metode pemecahan kasus atau case method dan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di sini ada CPMK pada mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami makna, kemudian tahapan dan prosedur bimbingan dan konseling kelompok, kemudian mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi bimbingan konseling kelompok dan mampu melaksanakan layanan bimbingan konseling kelompok dengan baik dan secara prosedural. Nah, di sini ada sub CPMK yaitu CPMK 1 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya yaitu bimbingan konseling secara mandiri dan menganalisis masalah serta topik dalam bimbingan dan konseling kelompok. Selanjutnya menguasai pengertian, makna, tujuan, bentuk, asas, tahapan serta prosedur bimbingan dan konseling kelompok. Kemudian dari CPMK tersebut kami turunkan menjadi sub CPMK mulai dari sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 8. Kemudian perangkat-perangkat yang dibutuhkan yaitu presentasi materi perkuliahan. Ini ada aktivitas mahasiswa yaitu ada aktivitas partisipatif, observasi aktivitas mahasiswa itu case method ya. Kemudian kognitifnya juga ada tugas individu berupa soal-soal pengayaan tentang materi yang sudah diajarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Ya, Bu. kita pada siang hari ini akan melanjutkan perkuliahan dari minggu kemarin, yaitu kita pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Nah, kemarin itu kan kita sudah bahas tentang mulai dari konsep dasar, apa itu konseling kelompok, apa itu bimbingan kelompok. Nah, tibalah saatnya kita pada tema atau topik dari tahapan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Nah, di sini stack of group guidance. Nah, di sini ada saudara-saudara sekalian bisa lihat ada 3 penampakan buku ya. Di sini adalah buku utama yang perlu Anda pahami ya isinya tentang bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama ini dari Gerald Corey ya. Apakah sudah pernah lihat ini ya judulnya? Ini yang ngarang yaitu Gerald Corey tentang teori dan praktis of group counseling. Selanjutnya di sini ada Robert C. Burke ya tentang group counseling, concept and procedure. Kemudian ada Handbook of Group Counseling and Psychotherapy. Nah, di sini 3 buku ini sangat penting sekali untuk kalian pahami, kalian pelajari supaya konsep dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok kalian itu kuat gitu ya.
Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Di sini tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kemudian mahasiswa mampu mengeksplanasi dan menjelaskan tahapan pada bimbingan kelompok melalui diskusi kita nanti ya. Kemudian mahasiswa juga mampu mempraktekkan tahapan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, di sini ada introduction to group work. Jadi ini hanya pengenalan gitu ya. Jadi saat ini ya, today more than ever mental health practitioner are being challenged to develop new strategies for both preventing and treating psychology problem ya. Jadi saat ini ya, sebelum-sebelumnya juga gitu ya, praktisi kesehatan itu memberikan apa ya, diberikan tantangan ya, itu untuk mengembangkan strategi yang baru gitu ya untuk pencegahan for both preventing untuk mencegah ya, mencegah dan mengobati dari yang namanya psikologi problem, permasalahan-permasalahan psikologi. Jadi kita ketahui bahwa manusia itu tidak ada yang hidup tanpa adanya masalah gitu ya. Jadi semuanya itu memiliki permasalahan pribadi ataupun apapun itu yang bersifat psikologis ya. Jadi di sini ada masalah dan juga tentu ada solusi. Di sini ada group counseling over real promise in meeting today challenge. Jadi group counseling enable practitioner to work with more client decided advance in this managed care time. Jadi di sini grup apa ya? Grup konseling atau konseling kelompok ini menawarkan sebuah janji gitu ya atau menawarkan sebuah penawar gitu ya, penawar dari permasalahan yang nyata tentang ini tadi tentang masalah psikologi problem gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya melalui apa? Melalui konseling kelompok yang bisa dikembangkan melalui teknik-teknik khusus maupun teknik umum gitu ya. Nah, di sini kita lihat overview of the counseling group ya. Jadi ini ada apa yang namanya gambaran umum dari counseling kelompok gitu ya. Jadi yang pertama di sini group counseling has preventive as well as remedial aims. Jadi di sini counseling kelompok itu memiliki tujuan preventif dan juga remedial. Maksudnya apa? Ya, siapa nih kira-kira yang tahu maksud dari pernyataan ini? Preventive and remedial aims. Apa? Tujuan preventif dan tujuan remedial. Ada yang tahu? Jadi maksudnya ini adalah preventif itu kan pencegahan ya, bisa pencegahan masalah psikologis problem. Kemudian remedial itu di sini kalau kita artikan dalam bidang konseling itu ada pada pengentasan masalah itu tadi, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi generally the counseling group has a specific focus which may be education, career, social, or personal. Jadi pada umumnya ya kita ketahui bersama bahwa konseling kelompok itu spesifiknya atau fokus spesifiknya itu berada pada educational, pendidikan, masalah pendidikan atau belajar, karir, kemudian sosial dan personal atau pribadi. Jadi kita ketahui bahwa bidang bimbingan konseling itu adalah masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi relate ya dengan teori ini bahwa fokusnya adalah educational, career, social, or personal. Kemudian di sini ada juga counseling group are often problem oriented and the member largely determine their content and aims. Jadi ada yang tahu itu maksudnya apa? Jadi kelompok ini counseling kelompok ini menekankan pada komunikasi interpersonal, pikiran, perasaan dan perilaku dalam waktu eh, pada waktu sekarang gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah grup konseling gitu ya, seringkali berorientasi pada masalah dan para anggotanya sangat menentukan konten dan tujuan mereka. Jadi ya itu tadi kalau konseling kelompok itu lebih fokus ke permasalahan ya. Jadi dalam kelompok itu individu-individu fokus pada masalahnya dan bisa saling memberikan masukan apa saja, apakah ada masukan-masukan atau tawaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya.
Selanjutnya, di sini ada, nah di sini kelihatan goals-nya, kelihatan ya, sasarannya gitu ya. Jadi idealnya gitu ya, anggota kelompok akan memutuskan tujuan khusus dari pengalaman kelompok untuk mereka sendiri. Jadi idealnya anggota kelompok akan memutuskan tujuan khusus untuk pengalaman mereka sendiri gitu. Jadi mereka yang menentukan nih kira-kira mau membahas tentang apa. Ini berarti namanya kalau bimbingan kelompok adalah bimbingan kelompok bebas atau tugas? Kalau bebas, kalau enggak, kalau anggota kelompok sendiri yang menentukan itu berarti topik bebas. Bebas. Kalau pemimpin Bebas. kelompok yang menentukan Tugas. Tugas. tugas, ya betul sekali gitu ya. Nah, di sini ada sasarannya ya. Yang pertama itu to increase awareness and self-knowledge, to develop a sense of one unique identitas. Ada yang tahu maksudnya apa? Jadi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri untuk mengembangkan perasaan seseorang atau identitas unik gitu ya, mengembangkan identitas self-knowledge gitu ya, pengetahuan diri gitu ya, kemudian dan mengembangkan identitas yang unik gitu. Selanjutnya yang kedua di situ ada to recognize the commonality of member needs and problem and to develop a sense of connected. Jadi untuk mengenali kesamaan kebutuhan. Ya, jadi untuk mengenali kesamaan kebutuhan dan assessment tadi ya, dan masalah anggota dan untuk mengembangkan rasa saling keterhubungan, maksudnya saling berempati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh teman-temannya itu gitu ya, anggota kelompok. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu to help member learn, untuk membantu anggota belajar bagaimana gitu ya, establish meaningful. Apa tuh establish meaningful? Membangun makna, meaningful, membangun makna dan intim relationship, membangun makna dan hubungan relasi yang dekat gitu ya, yang intim. Maksudnya di sini bisa dinamika kelompoknya, kemudian bisa keterkaitan atau keaktifan sesama anggota kelompoknya, begitu ya. Jadi dalam konseling kelompok itu tidak boleh diam-diam. Jadi harus ada establish meaningful and intimate relationship gitu ya. Selanjutnya yaitu yang keempat di sini ada to assist member in discovering research. Jadi untuk membantu anggota dalam menemukan sumber-sumber dalam sumber-sumber yang bermasalah gitu ya, sumber-sumber permasalahan dari dalam proses konseling kelompok atau bimbingan kelompok tersebut gitu ya. Kemudian di sini ada untuk to increase self acceptance ya, untuk meningkatkan self acceptance itu penerimaan diri gitu ya. Kemudian self confidence yaitu kepercayaan diri. Kemudian self respect yaitu harga diri gitu ya. Dan to achieve a new view of oneself and other, untuk mengembangkan pandangan baru, membuka pandangan, membuka cakrawala pandangan baru gitu ya, dari komunikasi dinamika kelompok itu tadi. Kemudian to learn how to express one emotion in a healthy way. Jadi untuk mempelajari cara mengekspresikan emosi seseorang dengan cara yang sehat, healthy way, cara yang sehat. Berarti dengan melakukan konseling kelompok atau bimbingan kelompok itu merupakan cara yang sehat untuk menyelesaikan permasalahan tentunya gitu ya. Selanjutnya di sini stage of group guidance. Kita berada pada langsung tahapan. Ada berapa tahapan dalam bimbingan kelompok atau konseling kelompok? Ada 4. Ada 4. Nah, di sini 4 ya, betul. Tahap 1 yaitu tahap pembentukan, kemudian tahap 2 yaitu tahap peralihan, yang ketiga yaitu tahap kegiatan, dan yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Nah, siapa nih kira-kira yang bisa menjelaskan apa saja peran-peran dari anggota atau tujuan dari tahap pembentukan itu apa saja? Siapa yang bisa menjelaskan?
Izin Bu, saya Liza Konaah Bu. Boleh, silakan Liza. Ya, silakan dijelaskan tahap pembentukan ini ya. Ya Bu, jadi di tahap pembentukan ini merupakan tahap penentuan gitu, gimana tahap-tahap selanjutnya berhasil atau tidak. Karena di tahap pembentukan ini bagaimana pembimbing pembimbing kelompok itu memberikan rasa nyaman gitu kepada anggota kelompoknya, bagaimana nanti tahap kegiatan agar mereka tuh mau terbuka dan juga secara sukarela mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya. Nah, di tahap pembentukan ini yang pertama itu dilakukan oleh pembimbing kelompoknya atau PK-nya itu perkenalan, maaf maksudnya tuh salam dulu gitu, Bu. Salam, terus tuh ucapan terima kasih, apresiasi gitu kepada anggota kelompok karena sudah mau datang di kegiatan bimbingan atau konseling kelompok. Terus tuh memimpin doa, tapi PK-nya itu memberikan kesempatan dulu kepada anggota kelompok. Mungkin ada yang mau memimpin doa. Kalau tidak ada, baru PK-nya. Nah, setelah itu menjelaskan tujuan dari mereka dikumpulkan itu, menjelaskan dari tujuan BKP atau KKP tadi. Lalu untuk lebih akrab lagi, walaupun anggota kelompok sudah saling kenal, kita harus tetap perkenalan gitu Bu, untuk lebih kenal lebih dalam lagi gitu. Nah, setelah itu di dalam pas tahap menjelaskan tujuan tadi, kita juga menjelaskan asas-asas dan juga peran-perannya. Ada peran kita sebagai pembimbing kelompok dan peran anggota kelompok itu sebagai apa gitu, Bu. Terus tuh kita sepakati juga waktunya dan kalau diperlukan dalam KKP itu juga menggunakan janji gitu, janji antar anggota agar mereka tuh saling percaya gitu Bu ketika mengungkapkan masalah nanti itu nggak ragu-ragu dan nggak khawatir kalau apa yang dia ceritakan tuh sampai keluar gitu. Dan biar kalaupun di tahap pembentukan itu lama pas di perkenalan mungkin pada tegang dan bisa juga kita lakukan permainan gitu nanti di tahap peralihan. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Liza ya, Liza Konaah ya, sangat bagus sekali ya. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dari kegiatan tahap pertama dan ada kegiatannya. Di sini anggota memahami pengertian, yaitu tadi ya, jadi pemimpin kelompok PK itu menjelaskan apa yang sedang kita lakukan, apakah pengertian dari bimbingan kelompok atau konseling kelompok pada kegiatan ini. Jadi tujuannya tentu anggota memahami pengertian dan kegiatan dalam rangka BKP atau KKP. Sudah tahu semua ya BKP itu apa? BKP itu kan bimbingan kelompok, kalau KKP adalah konseling kelompok. Kemudian tumbuhlah suasana kelompok ya, dinamika kelompok ini maksudnya ya. Kemudian tumbuh juga minat anggota, kemudian mengikuti kegiatan kelompok secara maksimal, kemudian munculnya saling mengenal gitu ya, bisa dari permainan rantai nama gitu, kemudian percaya, menerima, membantu gitu ya, kemudian dimulailah pembahasan tingkah laku dalam kelompok. Kemudian di sini kegiatannya bisa menjelaskan pengertian gitu ya, menjelaskan cara dan asas dari kegiatan kelompok, tujuannya apa gitu ya. Kemudian bagaimana prosedur pelaksanaannya gitu juga dijelaskan dalam tahap pertama ini. Nah, di sini ada tahap pembentukan di sini yaitu mengkondisikan dan memimpin ya, tipe ini, memimpin doa untuk mengawali kegiatan seperti yang disampaikan Liza tadi, betul. Kemudian menampilkan diri secara utuh dan terbuka, jadi membuka diri gitu ya. Kemudian menampilkan penghormatan kepada anggota kelompok secara hangat, tulus, kemudian menunjukkan empati gitu ya. Kemudian menampilkan diri sebagai contoh. Sebagai contoh ini maksudnya bisa ditiru nih tingkah lakunya yang baik ya. Yang namanya contoh itu adalah yang baik. Selanjutnya di sini ada tahap kedua yaitu tahap peralihan, yaitu jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Jadi apabila tahapan pertama itu tadi si anggota kelompok belum mampu atau belum memahaminya, jadi kita tidak bisa lanjut ke tahap yang ketiga gitu ya.
Jadi di sini adalah tahap konfirmasi sebetulnya di sini. Tujuannya yaitu terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu, saling tidak percaya untuk memasuki tahap berikutnya. Kemudian makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan, itu bisa kita lihat dari dinamika kelompoknya. Kemudian makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok gitu ya. Nah, di sini kegiatannya apa? Yaitu menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh dan tahapan berikutnya. Kemudian menawarkan sambil mengamati apakah anggota kelompok ini sudah siap memasuki tahap ketiga atau belum. Kalau belum, memungkinkan untuk menjelaskan pada kembali lagi ke tahap pembentukan ya, tahap pertama. Sampai di sini kira-kira paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup. Aku Oke, selanjutnya di sini ada peran dari pemimpin kelompok ya. Jadi peran PK di tahapan peralihan ini apa? Di antaranya yaitu menerima suasana yang ada secara sabar, sadar dan terbuka gitu ya. Jadi PK itu harus peka gitu ya, harus bisa menganalisis anggota kelompoknya tuh seperti apa keadaannya, apakah ia anggota kelompok ini memahami atau tidak gitu ya. Kemudian mendorong dibahasnya suasana perasaan gitu ya. Kemudian membuka diri sebagai contoh dengan penuh empati, itu tadi. Jadi PK itu harus memberikan contoh yang baik gitu ya. Kemudian tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaan. Jadi tidak mentang-mentang sebagai PK kemudian bisa semena-mena mengambil cara-cara langsung atau mengambil alih kekuasaan. Jadi yang lebih aktif itu, yang lebih banyak berbicara itu adalah anggota kelompok. Kemudian PK, pemimpin kelompok itu harus aktif dan sadar secara sabar dan terbuka untuk mengamati kegiatan tersebut. Nah, di sini lanjut ya, ketika tahapan peralihannya sudah dianalisis ternyata anggota kelompok sudah siap untuk melanjutkan kegiatan, maka bisa lanjut ke tahap kegiatan BKP ya. Di sini ada contoh BKP-nya itu kelompok bebas ya. Kelompok bebas itu tadi topiknya ditentukan sendiri oleh anggota Anggota kelompok. kelompok. Jangan sampai tertukar ya. Kalau topik tugas PK yang menentukan. Oleh PK. Oke, kalau topik tugas itu PK yang menentukan. Jadi kita sudah buat janji, oke besok kita akan melakukan BKP ya. Temanya adalah ini gitu. Jadi itu adalah topik tugas gitu ya. Tapi kalau topiknya berdasarkan hasil diskusi dari anggota kelompok pada saat itu, maka disebut dengan kelompok bebas gitu ya. Di sini ada tujuan dan kegiatannya gitu ya. Yang pertama, terungkapkannya secara bebas topik yang dirasakan, dipikirkan, dialami oleh anggota kelompok gitu. Kemudian terbahasnya topik secara mendalam dan tuntas. Seluruh anggota aktif dan dinamis membahas topik dari berbagai sudut pandang, pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kemudian kegiatannya masing-masing anggota secara bebas mengemukakan topik bahasan, menetapkan topik yang akan dibahas, dan anggota membahas topik secara menyeluruh dan mendalam. Kemudian ada kegiatan selingan. Jadi ini perannya ini hampir sama gitu ya. Yang jelas PK itu sebagai pengatur lalu lintas atas kegiatan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Tahap kegiatan ini ya, tujuannya adalah terbahas dan terentaskannya masalah klien yang menjadi anggota kelompok. Ya, seluruh anggota aktif dan dinamis menganalisis masalah serta mencari pemecahannya gitu ya. Jadi pada tahap kegiatan ini, nah di sini adalah tahap pembahasan topik tadi gitu ya. Masing-masing anggota kelompok, masing-masing siswa di anggota kelompok ini memiliki perannya masing-masing untuk memberikan pendapatnya, untuk membantu menganalisis masalah ya. Nah, di sini peran pemimpin kelompok masih sama ya, sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka, kemudian aktif tetapi tidak banyak bicara, ya, aktif tetapi tidak banyak bicara. Ingat ya,
tidak banyak bicara sebagai PK. Jadi yang aktif berbicara adalah anggota kelompok. Kemudian memberikan dorongan dan penguatan, mensinkronisasikan, kemudian memberikan contoh, melatih untuk mendalami dan mengentaskan masalah anggota kelompok. Apa yang dilakukan PK pada tahap pengakhiran? Silahkan. Siapa yang mau sharing pendapat? Pada tahap pengakhiran ini ngapain aja sih kegiatannya? Ya, Bu. Oke, silahkan siapa? Liza, Bu. Oke, silahkan. Nah, jadi di tahap terakhir atau pengakhiran itu PK ini memberikan kepada anggota kelompok itu menyimpulkan gitu, Bu, menyimpulkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian diminta anggota kelompoknya nanti itu bagaimana pesan dan kesannya setelah mengikuti kegiatan BKP atau KKP, dan juga mengukur perasaan, bisa juga menggunakan skala penilaian kalau mengukur perasaan tadi dari sebelum atau awal dari BKP atau KKP, dan juga setelahnya bagaimana perasaannya, apakah ada perubahan atau tidak. Juga nanti menyepakati lagi gitu jadwal untuk melakukan BKP atau KKP selanjutnya. Itu, Bu. Oke, terima kasih Liza ya. Jadi itu betul sekali ya. Jadi PK itu memiliki peran penting dalam setiap tahap, tidak terkecuali pada tahap pengakhiran ya. Jadi PK itu menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok atau konseling kelompok kita ini akan segera diakhiri. Kemudian PK dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan pesannya atau hasil-hasil kegiatan. Itu jangan lupa gitu ya. Jadi anggota kelompok diminta untuk menyampaikan kesan-kesannya seperti apa, kemudian apa hikmah yang diambil, apa hasil dari kegiatan ini gitu ya. Kemudian PK juga bisa membuat janji kepada anggota kelompok untuk kegiatan lanjutan. Kapan dan di mana, jam berapa gitu ya untuk melakukan kegiatan lanjutan. Bahkan bisa juga dibahas tentang topik yang akan dibahas untuk kegiatan selanjutnya. Nah, di sini tibalah kepada kalian untuk tugas gitu ya. Di sini ada tugas. Yang pertama tadi kan tentu Ibu di awal-awal tadi menyinggung sedikit gitu ya overview tentang group guidance gitu. Jadi di sini tugasnya adalah saudara diminta untuk memahami dan mengaplikasikan tahap-tahapan, jadi ada 4 tahapan itu tadi ya, bimbingan kelompok dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ya, coba kalian memahami gitu, kemudian bisa kalian tuliskan di paper gitu ya, di paper tentang tugas kalian tadi, contoh-contoh dari bimbingan kelompok apabila topiknya membahas tentang masalah pribadi seperti apa, kemudian masalah sosial seperti apa, contoh topiknya juga gitu ya, belajar dan karir. Kemudian, nah ini project based learning ya, jadi kalian membuat kelompok, silahkan praktek gitu. Prakteknya yaitu membuat video praktek pelaksanaan bimbingan kelompok ya, dengan 2 ya, dengan topik bebas dan topik tugas. Jadi Ibu minta satu kelompok itu mengumpulkan 2 video, yaitu yang pertama topik tugas, yang kedua topik bebas gitu ya. Nah, hasilnya dibuat secantik mungkin, semenarik mungkin, kemudian silahkan upload pada akun YouTube masing-masing dan linknya bisa di-share ke Ibu gitu ya di LMS atau di kelas nantinya atau di grup WA nantinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Izin bertanya, Bu. Silahkan ya, siapa yang mau bertanya nih? Liza, Bu. Oke ya, silahkan Liza. Kapan boleh mulai ngumpulnya dan kapan terakhir ngumpul tugasnya, Bu? Oke, silahkan kalau mulai ngumpulnya kapan itu ya secepatnya, kalau saya maunya secepatnya gitu. Begitu kalian selesai gitu, kalian kumpulkan. Jadi kalau ada tugas itu jangan diprokrastinasi, jangan ditunda-tunda gitu ya. Nah, batasnya adalah pertemuan 1 minggu satu lagi gitu ya, minggu depan di hari yang sama, ini hari Kamis gitu ya, di hari yang sama jam 12 siang kalian sudah mengirimkan link YouTube-nya saja gitu ya. Kira-kira mungkin sudah cukup pertemuan kita pada siang hari ini gitu ya. Terima kasih atas
waktunya, terima kasih atas keaktifannya, dan juga terima kasih kalian sudah memperhatikan secara seksama, terbukti dengan kameranya hidup semua gitu ya. Nah, di sini saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan, jangan lupa tugasnya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.